Update hari ini ada tar. Lalu Oh, belum ada tambahan. ya 123, kemudian 208. Iya ya. Kawan-kawan, hari ini hari Senin tanggal berapa Mbak? 20. Tanggal 20 ya. 20 April update COVID-19 seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas ada 123 pasien positif, di mana klaster yang paling besar adalah dari Haryadi kemarin. Itu sangat mempengaruhi perkembangan COVID-19 di Semarang. Kemudian PDP-nya ada 208 dan ODP-nya sampai hari ini ada 604. Secara umum bahwa hal ini di Kota Semarang saya masih belum bisa menceritakan hal yang baik kecuali angka kesembuhan yang sudah mencapai 42, tapi trennya masih naik terus. Maka saran saya kepada seluruh warga Semarang sekali lagi untuk bisa mengikuti SOP yang ada, terutama evaluasi kita selama minggu kemarin masih banyak warga Semarang yang keluar itu nggak pakai masker, kemudian masih banyak yang makan bergerombol, kemudian malam hari anak-anak muda mereka masih suka nongkrong, bahkan pada beberapa malam minggu kemarin ada beberapa trek-trekan. Saya rasa ini hal yang harus kita cermati dan kita evaluasi. Saya kepengen semuanya kemudian disiplin supaya COVID-19 ini bisa segera tuntas dari persoalan di Kota Semarang. Pak melihat ini ada masyarakat yang belum mematuhi anjuran pemerintah, ada rencana pemerintah untuk mengajukan PSBB? Saya Jumat malam di komunikasi sama Pak Gubernur, beliau juga sudah menyampaikan pandangannya supaya Semarang segera PSBB. Saya bilang, saya minta waktu untuk berhitung Pak. Insya Allah kalau mengenai persoalan anggaran kami nggak ada masalah, tapi persoalannya adalah kalau hanya Semarang sendiri, apakah nanti bisa efektif? Karena kita tahu setiap pagi ribuan orang Kendal itu datang ke Mangkang, Jerakah, di situ ada kawasan industri. Ribuan warga Demak itu datang ke Sayung, ke Kaligawe, ke Pelamongan, karena di situ ada kawasan industri. Kalau kemudian ini harus kita tutup, pabrik-pabrik juga ditutup, kemudian selama 14 hari, 28 hari, atau 42 hari ke depan kita kemudian lakukan PSBB, segalanya katakanlah bisa clear. Tapi begitu dibuka lagi, orang itu masuk lagi, kira-kira ini jadi persoalan atau tidak. Maka dalam pandangan saya hari ini, saya akan mencoba berkomunikasi sama Pak Gubernur. Kalau toh PSBB mestinya Semarang disertai beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Semarang, Kendal, minimal itulah, syukur ke wilayah-wilayah yang lain seperti Kabupaten Semarang. Nah, kami rencananya hari Selasa besok atau Rabu, kami akan dipanggil Pak Gubernur untuk diminta menjelaskan terkait persiapan PSBB. Saya tinggal nunggu petunjuk dari beliau aja. Kalau memang petunjuknya seperti itu ya kita siap, tapi kalau memang ada hal-hal di dalam pertemuan besok yang membuat kita harus lebih berdisiplin, mengawasi masyarakat dan lain-lain, kita juga siap. Kita harus berhitung bahwa warga Semarang ini tidak hanya dari kelompok-kelompok yang sudah mempunyai tabungan, orang-orang yang mampu. Kita juga harus berhitung masih cukup banyak. Saya rasa hitungan kami dalam kondisi saat ini sudah mencapai 50% lebih kakak, yang kalau ini diberhentikan grup gitu ya, mereka bingung untuk bisa mencari makan pada besok harinya. Mau suplai dari pemerintah kita siapin. Suplainya cukupnya buat berapa minggu? Misalnya nih, beras 5 kilo dan lain-lain. Yang kalau hanya cukup buat seminggu, 2 minggu berikutnya mereka gimana? Ini harus hitung loh. Bukan berarti saya nggak ingin melakukan PSBB, enggak. Tapi bagaimana kemudian warga ini bisa disiplin, tetap di dalam rumah, suplai dari pemerintah benar-benar siap. Kalau kemudian pemerintah sudah memberikan suplai, ternyata mereka kemudian dihitung masih punya celah untuk tidak bisa melakukan aktivitas dan tidak bisa
berbelanja bahan makanan pokok, apa yang kemudian terjadi di kota ini? Ini juga harus hitung. Sehingga saya tidak mau emosional dalam menentukan PSBB, mengajukan PSBB atau tidak. Saya ingin semuanya kemudian ikut terlibat. Rencananya nanti siang Forkompinda kita undang. Tadi pagi beberapa kawan-kawan dokter juga sudah diskusi dengan kami. Kemudian besok saya rasa kami juga akan mengundang beberapa pakar, beberapa tokoh-tokoh Semarang, pengusaha untuk kita berdiskusi mengenai. Jadi saya rasa ini bukan sebuah keputusan yang harus diambil ujuk-ujuk, tapi harus dicermati dengan baik dan benar. Cukup ya, Pak Oji?